Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat datang ketemu lagi di podcast Tapal Batas Media Nur Huda Menembus Perbedaan. Luar biasa kita bertemu lagi Bu ya. Tapi Ya. tentunya dalam tema yang berbeda di hari ini. Karena memang di hari ini yang luar biasa, kita beberapa waktu lalu di halaman Facebook penuh dengan berita viral terkait penggunaan atau penyalahgunaan penggunaan narkoba di anak-anak muda. Betul sekali, Pak. Anak-anak muda bangsa Indonesia yang berada di Kerom khususnya. Ini menjadi PR yang luar biasa bagi kita semua, dan ini merupakan PR lintas batas untuk instansi agama dan orang tua tentunya. Dan tentunya bersama kita sudah hadir Ibu Haji Nurinda Loga, penyuluh agama yang aktif mendampingi sekolah, Majelis Taklim Remaja dan juga calon pengantin KUA Distrik Arso. Bu, terima kasih sudah hadir sekali lagi. Sama-sama, Pak. Ya, luar biasa Bu ya. Memang beberapa hari ini kita terus membaca di Facebook terkait berita-berita penyalahgunaan narkoba, khususnya untuk kalangan pelajar yang berada di Kabupaten Kerom. Jadi sebetulnya apa sih Bu yang terjadi ini di Kerom, kok bisa sampai narkoba bisa disalahgunakan oleh pelajar? Ya, baik Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hangat untuk para pendengar dimanapun berada. Podcast Media Nurul Huda Menembus Perbedaan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu dalam ruang yang sangat berbeda, yang penuh dengan makna. Dan seperti sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa almar'u ma'a man ahabbah. Seseorang yang akan berjalan pada arah orang yang ia cintai. Artinya kalau kita cinta masa depan, cinta orang tua, cinta agama, maka kita akan memilih jalan yang benar. Dan salah satu langkah terpenting untuk memastikan masa depan itu tetap cerah adalah menjauhi narkoba. Setuju. Ya, seperti yang terjadi di kalangan-kalangan remaja kita pada saat sekarang ini. Iya, mereka menjadi dekat dengan narkoba malah jauh dengan prestasi kayaknya sekarang ini ya. Ya, memang betul. luar biasa, dan ini juga akan menjadi topik kita bersama Ibu Haji terkait dengan pendekatan orang tua di era krisis moral dan bahaya narkoba di kalangan pelajar. Iya. Tentunya Ibu, sebelum melanjutkan diskusi ini atau bincang-bincang ini, bisa perkenalkan sekali lagi tuh supaya mereka bisa paham. Luar biasa Ibu. Ya, nama saya Dr. Anda Nurlinda Loga. Keseharian di KUA Distrik Arso sebagai penyuluh agama Islam. Dan alhamdulillah selama ini sebelum ada viral-viral di media sosial tentang narkoba, kami sebenarnya sudah berjalan di beberapa sekolah ya, untuk mengedukasi anak-anak kita supaya terutama dalam hal kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Itu. Ya, berarti selama terjun ke sekolah untuk mendampingi para peserta didik ini, apa yang Ibu temui di lapangan terkait penggunaan penyalahgunaan narkoba? Ternyata anak-anak kita ini, kalau kita melihat daripada pergaulannya itu memang mudah sekali untuk mereka masuk ke dalam situ, karena mereka ada komunitas, di mana komunitasnya ini kalau mereka tidak ikut, mereka tergeser dari komunitas itu. Iya, itu memang ada di ilmu sosial remaja, ada yang namanya ingin merasa dihargai. Jadi tidak dihargai kalau mereka tidak ikut dengan sependapat dengan kelompok yang itu. Kemudian juga ada kenyataan yang sangat mencengangkan juga, di mana ada pernyataan dari anak yang terpapar narkoba ini mengatakan bahwa kami ini di sini seperti ini karena kami jauh dari orang tua sebenarnya. Bisa begitu Bu ya, ternyata meskipun ada orang tuanya bersama-sama tinggal dengan orang tua, tapi mereka merasa jauh. Nah ini yang perlu dibahas ini Bu. Kenapa mereka bisa merasa jauh dengan orang tuanya? Nah itulah judul kita kali ini sangat pas dengan podcast kita sekarang ini. Iya, memang saya pernah membaca di sebuah buku Ibu, kadang-kadang kita orang tua dalam keluarga ini melupakan ada namanya golden time in family. Jadi ada namanya waktu emas untuk keluarga.
Jadi waktu UMAS itu Ibu, yang di buku Bu Haji, itu ada jam 7 sampai dengan jam 9. Itu waktu di mana kita bisa duduk bersama dengan anak-anak, mungkin membahas tentang masa depan, membahas kehidupan sehari-hari, tetapi terlupakan karena apa? Karena mereka sibuk dengan HP. Nah, itu juga menjadi permasalahan kita bersama, bagaimana memanajemen penggunaan media sosial, penggunaan alat media yang perlu kita pelajari bersama tentunya. Jadi terkait ini Bu, kira-kira anak yang mudah terjerumus atau yang menyebabkan anak terjerumus itu seperti apa? Ya, anak yang sudah terjerumus itu ya, artinya bahwa itu memang faktor utamanya adalah karena jarak antara orang tua dengan anak memang agak-agak senggang, ya, renggang, renggang. Sehingga yang harusnya rumah sebagai tempat utama untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan itu malah tidak ada yang dia dapatkan di rumah, sehingga mereka keluar mencari. Kemudian ya syukur-syukur kalau dia ke tempat yang bagus. Nah, ini kalau sudah salah langkah bagaimana? Inilah yang bisa menjadi pemicu anak-anak itu rentan untuk terkena yang hal-hal yang tidak bagus. Setuju. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Haji, bahwa cinta yang bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik dan buruknya. Juga seperti tadi ketika anak mungkin pulang ingin curhat di rumah, pulang ke rumah, ternyata orang tuanya mungkin tidak siap untuk mendengar, tidak ada cinta di situ. Akhirnya cari teman yang bisa mendengarkan, dan tentunya di situlah pengaruh-pengaruh yang buruk bisa terjadi. Jadi ternyata di Arso ini juga luar biasa penggunaan narkobanya. Dari berita itu ada beberapa puluh orang yang menyalahgunakan penggunaan narkoba, khususnya ganja. Terkait hal itu Ibu, kira-kira yang bisa merubah perilaku yang selama ini kurang pas kalau dilihat dari sudut pandang agama Islam terkait narkoba ini seperti apa? Yang bisa untuk meminimalisir daripada hal-hal itu adalah ketika terjadi seperti itu harus ada 3 pendekatan yang mesti kita kedepankan. Memang sederhana, yaitu kedekatan diri secara emosional terhadap anak. Dengarkan anak-anak tanpa kita menghakimi. Itu. Kemudian yang kedua, beri perhatian khusus. Khusus atau tulus dari orang tua. Jangan hanya sekedar diberikan berupa finansialnya, sudah tercukupi bajunya, makannya, sekolahnya, tapi ternyata ada amanah yang perlu kita jaga, yaitu moralnya. Betul. Dan perlu dijadikan rumah sebagai tempat paling aman untuk bercerita. Iya, di sini kembali ada di ke rumah. Kembali ke rumah, dan ternyata bukan narkoba yang dicari anak, tetapi perhatian. Betul sekali, perhatian. Itu. Dan lanjut Ibu, terkait kepada pendekatan sederhana tetapi kuat ini apa saja? Tadi sudah didekatkan diri secara emosional, dan tentunya ada yang lain Ibu ya, supaya kira-kira orang tua, seperti ini seharusnya saya. Ya, kita harus pahami anak-anak kita ini kan memang sudah zamannya untuk kadang-kadang gadgetnya itu memang sangat luar biasa. Media sosialnya bahkan sangat bebas untuk menggunakan media sosial itu. Nah, kalau kita lihat dari pandang sudut Islam, sudut pandang Islam, untuk catatan bagi orang tua itu bahwa dan juga anak-anak kita tentunya, bahwa kullukum muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Setiapnya memabukkan haram. Kemudian sebagai orang tua tentunya harus mengedepankan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, tentunya orang tua harus memberikan contoh teladan. Bagaimana menjadi dicontoh anak kalau kita sendiri tidak melakukan itu. Nah, itu yang paling peka, kalau dia mencontoh yang baik pasti dia akan mencontoh yang baik. Betul. Jadi menurut penelitian juga bahwa anak Indonesia itu kenyang dengan nasihat tapi miskin dengan suri tauladan. Iya, betul. Kemudian dalam ayat lagi dituntun kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, termasuk narkoba ini kan satu langkah-langkah setan yang membuat kita akan semakin, saya ini kalau begini. Anak muda itu
akan hilang jati dirinya, masa Betul. depannya akan hancur. Iya. Iya. Jadi janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan sehingga jauh dari Allah Iya, tentunya ya, betul. dekat dengan narkoba. Iya. Ya, pendekatan-pendekatan kembali keluarga, dan itu merupakan penting karena keluarga merupakan benteng yang paling tepat untuk bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang sesungguhnya di dalam keluarga, yang mencontoh orang tua, yang dengar-dengaran dengan orang tua. Tetapi ketika yang sering kita tahu Ibu tadi yang Bu Haji sampaikan bahwa memang kadang-kadang orang tua, saya sudah cukupi secara finansial kok, Iya. baju saya cukupi, HP saya belikan baru. Tetapi tadi di mana mereka mau kembali mencari tempat bercerita tidak ada. Akhirnya mereka keluar rumah dan cari pelarian. Pelarian. Dan memang Ibu mungkin orang-orang tua akan mengingat, wah Ibu ini pinter tidak pinter hanya teori saja, tapi prakteknya tidak ada. Padahal kita memang sudah beberapa waktu khususnya Ibu Haji turun ke sekolah untuk mendampingi anak-anak dan orang tua tentunya sebagai penyuluh agama kementerian. Tapi begini Pak, tapi apa yang kita sampaikan itu memang sudah kenyataan karena anak-anak yang terpapar itu bersaksi bahwa kami ini sebenarnya kalau kami dekat dengan keluarga, orang tua tidak akan terjadi seperti ini. Dan itu kenyataannya, bukan kita hanya sebagai teori, tapi memang anak mengungkapkan seperti itu. Iya. Jadi ada sebuah analogi dalam ilmu pertanian, ketika ada daun dalam sebuah pohon yang rusak, yang busuk, yang kurus, yang layu, bukan disemprot daunnya langsung, tapi kita lihat di mana dia tumbuh, di mana dia besar, pohon itu ada bermasalah tidak dengan tanahnya. Begitu juga seperti keluarga Ibu. Jadi anak itu adalah pohon dan tanah itu adalah keluarga yang merupakan bagaimana anak itu tumbuh dan besar sehingga karakternya akan muncul ketika dia dewasa. Dewasa, ya betul sekali. Kemudian bahwa ternyata anak-anak kita ini memang sangat butuh dengan dekapan orang tua, kasih. Kalau tidak ada kasih di rumah, tentunya dia akan mencari pelarian di luar. Itu yang perlu kita sampaikan kepada sosialisasi kepada majelis-majelis taklim ini. Kan kadang-kadang ibu-ibu ini 1 minggu itu tidak pernah absen untuk pergi pengajian. Ternyata di rumahnya ada amanah yang perlu untuk lebih diperhatikan, yaitu anak. Luar biasa. Berarti langkah-langkah nanti Bu Haji yang konkret mungkin akan disampaikan di pengajian-pengajian ya dengan ibu-ibu, karena memang ibu adalah tempat di mana anak-anak bisa berkeluh kesah, di mana anak-anak bisa mengadu bahwa hidupnya seperti ini. Cuma kadang-kadang tadi seperti disampaikan bahwa banyak orang tua yang menjaga jarak, sehingga anak-anak bingung harus kemana mereka melangkah. Dan tentunya selama berpuluh-puluh tahun Ibu Haji menjadi penyuluh agama yang bersentuhan langsung dengan pelajar, yang bersentuhan langsung dengan orang tua, kira-kira ada pesan tidak untuk orang tua agar kiranya orang tua di tahap ini bisa memahami bahwa anak-anak itu butuh ibu dan ayah, bukan butuh narkoba dan ganja? Buat orang tua dimanapun ya mendengarkan podcast ini, bahwa anak-anak kita ini sedang menghadapi dunia yang tentunya jauh lebih keras dan daripada zaman yang kita alami dulu. Mereka butuh orang tua yang aktif, yang hadir, bukan hanya tinggal serumah. Kan kadang ada tinggal serumah tapi nggak tahu seperti apa anaknya. Itu. Kemudian karena ketika anak kita menemukan kasih di rumah, mereka akan mencarinya di luar ya. Kalau dia menemukan kasih di rumah, mereka tidak akan mencarinya di luar, di tempat yang, apalagi di tempat yang salah. Contohnya, ya narkoba ini bukan hanya merusak tubuh tetapi akan merampas masa depan mereka. Oleh karena itu, aset kita anak ini bagaimana kita mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Contohnya kita ajak mereka ke majelis taklim, kita ajak mereka untuk sholat berjamaah, baca Al-Quran. Itu adalah benteng yang paling kuat untuk anak-anak kita. Ya, tentunya seperti yang disampaikan Bu Haji melalui perspektif agama, juga di dalam ilmu psikologi bahwa anak itu ingin merasa dihargai dan disanjung-sanjung oleh keluarga maupun lingkungan.
Dan salah satu yang saya pernah jalani sampai sekarang, Ibu Haji, Ya. bahwa anak-anak juga memang mungkin perlu terlibat di olahraga dan lain Betul. sebagainya untuk menunjang prestasi. Karena kadang-kadang anak-anak bergabung dengan kelompok-kelompok yang seperti itu tanda kutip tadi, karena memang mereka butuh perhatian. Kadang-kadang mereka diakui merasa nyaman dan merasa hangat dengan kelompoknya mereka. Dan tentunya satu yang saya pelajari juga karena saya pernah belajar terkait hal itu, orang tua merasa malu, merasa tidak siap ketika anaknya terlibat hal yang negatif. Betul sekali. Dan ketika anak tersebut tidak mampu, orang tua tersebut tidak mampu untuk menangani, orang tua tidak siap untuk meminta tolong kepada ahlinya. Iya, betul. Padahal ahli-ahli ini banyak. Salah satunya Ibu Haji, karena Ibu Haji juga merupakan penyuluh agama terkait ke dalam keagamaan. Ibu Haji bisa mendampingi anak-anak tersebut. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa mari kita menjadi orang tua yang menemani, bukan hanya memerintah. Mari jadi orang tua yang memeluk, bukan hanya menegur. Dan mari jadikan rumah yang membuat anak selalu ingin pulang ke rumah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ibu Haji, dan tentunya penjelasan tadi sangat menyentuh. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil ilmunya. Amin. Dan tentunya Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom merupakan masjid yang bercita-cita menjadi rahmat untuk semua. Insya Allah. Jadi suatu saat seandainya anak itu ada masalah dengan orang tua, mereka bisa berkumpul di masjid. Iya, betul. Insya Allah seperti itu. Beraktivitas yang positif di masjid, mengaji atau beraktivitas yang untuk menuju prestasi. Semoga proses pembangunan masjid ini yang menuju fisiknya dulu Bu ya. Ya. Jadi kalau fisiknya sudah besar, artinya nanti siap untuk menampung secara aktivitas agama lainnya. Dan tentunya kita berharap pembangunan cepat selesai. Untuk itu kita mohon Insya kepada Allah. para Donatur ya. para donatur. Iya. Betul sekali. Jadi bisa datang langsung ke masjid, lihat di Arsa 2 karena masjid kita ini merupakan masjid Masjid Agung, Masjid Kabupaten dan berada di tapal batas Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Bu Nurlinda atas penjelasan yang sangat menyentuh dan membuka wawasan. Semoga orang tua, guru, tokoh masyarakat dan semua lebih peka terhadap kebutuhan remaja. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya ke sini dan semoga Allah selalu menjaga anak-anak kita dari Amin. bahaya narkoba dan Amin. berbagai kerusakan yang akan merusak moral mereka. Demikian. Ya, terima kasih. Sama. Dan akhirnya kami berdua undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.